Amerika yang mati, anak Amerika asli. Tanki yang mati, anak tanki asli. Iya. Oh berarti sementara ini kayak emang udah mutusin buat vakum juga ya? Di situ sih bagi gue seru gitu. Kita kan lama tuh berantem kan, bisa berapa jam tuh. Satu itu pas gue lagi sama bini gue tuh Bang Pel. Gue dudak dari Ole itu sampai depan tanki Bang Pel. Udah tinggalin aja tuh anak tankinya, gue dapet 1 nih, kita kerjain. Ini parah dia kenanya di Monas. Pas gue buka ternyata Gede. sikut gue kepisah nih. Oh iya. Halo Opera Squad, kali ini gue ada di Opera Entertainment dalam program Opera Clubhouse. Dan ya kali ini gue ada bawa temen juga nih, yang satu dari Amerika, yang 2 dari Tanky Boys. Mungkin perkenalan dari saya dulu ya. Perkenalkan nama gue, nama lengkap Muhammad Samsul Arifin, ya biasa dipanggil Tompel lah. Gue dari geng Amerika. Lanjut ke Nama teman saya Wahyu, biasanya dipanggil Amun Wahyu. Dari geng Amerika. Gue dari Tanky Boys, nama gue Endra Hermawan, nama panggung Endrai. Nih, Malik. Nama gue Rahmat Malik, nama lengkapnya sering dipanggil Malik. Anaknya Tanky Boys. Sebelum lanjut, nih gue ada bir cinta dari Holy Wings. Biar Mantep. minum dulu biar kita bisa jadi Holy People. Yoi. Cobain dulu atu-atu lah. Cakep, cakep. Coba ini Bang Pel ya. Cobain biar nggak kaku kita ntar. Kayaknya enak banget nih ya. Mantap bener. Bang Pel nih, saya mau nanya nih Bang Pel nih. Kalau beliau tahu nih, apa sih asal usul nama Amerika itu Bang Pel? Bang Wahyu, bisa dijawab dulu. Ini karena dia yang ngajak saya nih. Oh, ngajak. Bang Tompel lebih tahu nih. Kalau Amerika sih sebenarnya sih nggak ada asal-usul apa singkatan ya, Pak? Nggak ada. Dari dulu anak-anak nggak ada asal-usul dari singkatan Amerika itu apa, nggak pernah buat sih singkatannya. Kan ada yang bilang anak merdeka Kalisari. Itu Bener nggak tuh? Enggak sih. Bukan ya berarti ya? Bukan, karena waktu itu ya ada beberapa pihak lah dari itu yang bilang bahwa singkatannya begini. Tapi emang masuk singkatannya. Masuk, pas. Masuk juga. Cuman kalau kita emang kagak ada singkatan, ya kita ya emang ngerasa kayak kita nongkrong kayak di Amerika aja. Bebas. Ya, Pak, ya. Bebas. Nah kalau boleh tahu nih, lu buat Tanky Boys itu emang buat dari buatan anak-anak lu apa emang udah dasar nama kampungan lu gitu? Nah kalau itu mungkin ntar Sejarahnya. nanti dijelasin kalau sama si Endra ini. Kan lebih tua dibanding saya. Kalau Tanky Boys sih emang bener nama gang sih, Pel. Nama gang. Nama gang. Kalau cuman ya tambahan bos itu ya cuman dari situ ada sesepulah namanya rada-rada mirip boys gitu. Jadi tinggal kita tambahin Tanky Boys gitu. Jadi nggak diganti nama apa diubah nama, emang nama gang. Nama jalan tank gitu ya. Nama gang Tanky. Kalau terbentuknya sendiri nih Tanky Boys, ada nggak maksudnya terbentuknya atau mungkin ya karena itu kan nama jalan. Lu Iya. tahu sejarahnya nggak terbentuknya itu? Terbentuknya sih kalau itu dari dulu, cuman kalau kita masuk ke geng motor lah ya. Kita masuk ke geng motor tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 udah mulai ikut-ikut tuh yang namanya geng motor. Gitu. Tadi mah cuma anak camp-campan doang Bang. Nggak ada game motor, jadi anak gang aja gitu loh. Nunggu depan gang Iya, aja. betul. Nunggu depan gang aja tadinya Ya, mah. kita samperin mulu ya. Tapi mentok terowongan. Kalau Amerika kapan tuh mulai terbentuknya? Bang Wahyu dulu nih. Bentuknya pas masih sekolah juga sih, 2009 2008. 2008 Kelas 1. 2009 lah. Pas masih sekolah. Terbentuknya sih dari situ 2008 Oh iya, mulai dari sekolah ya. Dari Dari sekolah. mulai sekolah, dari beberapa sekolah yang nongkrong di situ sih. Iya. Dari Di beberapa Kalisari. sekolah banyak Nah kebanyakan juga anak dari luar juga sih. Dari luar. Dari luar daerah juga. Nggak pure semua anak Dari- Kalisari. Nah kalau masa lu ngerasa di zaman lu, maksudnya masa kejayaan geng Tanky itu seinget lu tahun-tahun berapa? Kalau seinget rumah itu dari 2012 sampai 2015. Seinget lu? Seinget gua Sampai 2015 yakin? 16-an lah, 16-an lah. 16-an lah itu. Pokoknya kita bentrok Lagi dulu ramenya. tuh. Iya, lagi rame-ramenya Pokoknya yang tuh. ramenya Tanky
Amerika itu kan. Itu zaman BBM tuh ada broadcast rame. Iya, Sama Len, betul. sama Len. Zaman broadcastan kan, awas jangan keluar, ada banyak geng motor. Itu zaman anak kita. Kalau misalkan dari Amerika sendiri nih ya, Bang Pel, tadi kan terbentuknya 2008 ya. Nah itu kejayaannya itu dari mulai tahun berapa sih? Dari tahun 2009 Iya 2009. 2009-an lah. Itu udah mulai Udah mulai udah mulai nama tuh udah mulai masuk. Udah naik lah ya. Iya. heboh lah, Ada heboh. orang udah mulai Udah tahu lah mungkin gitu. ya, jadi yang gua tahu tuh tetangga-tetangga pada ikut-ikutan jadi kampung Iya, bawa negara, negara semua. iya. Jadi ikut-ikutan Amerika, negara apa-apa ya kan. Kalau batasannya sih, gue nggak tahu ya batasan kejayaannya itu, tapi kalau gue sih ngejaga kejayaannya itu bukan hanya sekedar di jalur sih, maksudnya di silaturahmi. Ya kita harus. di jalur udah selesai nih jayanya, udah bukan waktunya, sekarang tinggal di silaturahmi aja dijaga gitu. Nah kalau yang gue tahu atau mungkin yang orang dengar itu kan kadang-kadang tanki kan kalau jalan itu maksudnya kalau di jalur itu kan banyak anggotanya. Kalau boleh tahu aslinya dari anak-anak tanki itu berapa sih? pastinya mah dikit sih, nggak banyak, nggak Paling nyampe 20 ya, ya. paling banyak Kalau 15-20 Iya, lah. 15 tuh nggak nyampe 20. Tapi kalau zaman dulu kan ya zaman apa sih, BBM, Facebook udah pasti tuh janjian ngumpul di sini. Ntar dari anak mana aja tuh ngumpul di situ Pel. Gitu. Di tankinya tuh. Iya. Ngumpul di tanki, entah ngumpul di mana, satu tempat kan. Kalau Amerika sendiri gimana? Dari berapa tuh jumlah anggota satu bentuk? Ya sama sih, cuma paling 25 orang atau 20 orang. Anak aslinya ya, Iya, cuman Kebanyakan tuh aslinya. semua itu paling dari luar gitu yang Ikut ikut doang. betul betul. Aliansi Bang ya. Soalnya setiap korban tuh emang asli anak kita ya. Iya. Setiap bentrok entah Amerika yang mati, anak Amerika asli, tanki yang mati, anak tanki asli. Iya, Nggak maksudnya- bakal tuh anak keluar yang mati. Karena Iya. Karena mereka cuma ikut-ikutan doang. Karena ikut tim Hore. Tim Hore doang. Makanya banyak kita nepis juga nih ngasih tahu ke orang bahwa misalnya kita juga nggak serami yang mereka pikir gitu. Maksud gua kan 2012 pernah dengar juga Bang Pel kan, banyak juga orang Amerika dari sampai dari Rebo nih sampai Pale kan, apa bilang sampai Bogor juga tuh. Auri ya kan. Demo. Itu cuma aliansi aja, emang bener pernah. Enggak, justru gini, kita itu justru kalau semakin banyak orang kitanya takut malah ya. Takut karena kita bawa Ribet. orang. Membawa diri sendiri aja belum tentu bisa kan kalau di jalur. Makanya kita nggak mau rame-rame lah. Udah kalau anak-anak gua asli jujur cuman ya paling mentok 20 orang. Sebenarnya Bang Pel nih, kalau Amerika sendiri nih Bang Pel, udah bubar apa masih gitu Bang? Masih ada apa hanya aliansi-aliansinya aja apa gimana? Akan tetap ada, Akan tapi tetap bukan di jalur lagi. Tapi bukan di jalur lagi. Maksudnya ya akan tetap ada karena nggak gampang loh. Maksudnya kita nemuin keluarga di luar rumah yang benar-benar kayak yang bukan dari saudara kandung apa yang sekarang kita bisa jadi keluarga di luar rumah dan bisa saling ngejaga lah. Ya intinya kalau di jalur kita udah nggak ada. Tapi kalau silaturahmi kita tetap dijaga terusnya. Kalau sebaliknya dari tanki gimana tuh? Maksudnya sampai sekarang? Ya masih tetap silaturahmi sih Bang Pel. Cuman nggak ada yang namanya keributan lagi, nggak ada. Cuman mungkin sebagian besar itu hanya memakai nama mungkin Bang Pel. Cuman kita nggak tahu di belakang kayak gimana Bang. Oh berarti sementara ini kayak emang udah mutusin buat vakum juga ya? Iya, nggak sementara sih Bang Pel. Emang kudu. Emang kudu. Kalau sementara mah lagi dong. Kalau Iya, sementara maksudnya- ntar kita berantem lagi. Maksudnya ya udah Udah bukan kan zaman kita kita lagi. udah punya anak masing-masing, udah punya anak kan. Betul. Nah biar tambah rileks kita minum lagi lah. Iya. Biar makin santai Biar tambah tegang banget santuy. kita. Biasa ketemu di jalur, ketemu di sini. Aduh, bingung jadinya mau ngapain. Kalau dari pengalaman anak tanki nih, dari lu berdua, Ndray, maksudnya pengalaman mana yang mungkin menurut lu yang sampai sekarang masih lu ingat? Dari lu dulu dah. Kalau gua sih yang di Boker Pel. Yang tanki sama Amerika. Udah gedean yang yang gabungan boker. di Boker tuh ya. Pagi. Yang kebakar truk. Iya, yang kebakar, yang rumah orang bolong tuh yang gitu ya. Di situ sih bagi gue seru gitu. Kita kan lama tuh berantem kan, bisa berapa jam tuh. Iya, dari subuh itu. Dari malam sampai subuh. Iya, malam. Ya kan dari pagi lah, dari jam 2 kita sampai subuh. Sampai ya banyak juga kan korban. Di situ seru sih. Maksudnya tuh ribut bener-bener tuh kita gila gitu. Nggak ada yang bisa misahin.
ada lah, ujung-ujungnya bisa. Ojeknya ngium-ngium. Karena yang datang makin banyak. Banyak. Betul. Oh di situ. Udah seru tuh, seru kita. Lu Lik kan beda pasti. Nah kalau gue Bang Pel, kalau gue sih ada beberapa Bang Pel ya. Masih gue inget itu, satu itu pas gue lagi sama bini gue tuh Bang Pel. Di Pule itu gue tuh. Di Pule, mungkin ada lu juga Bang Pel itu ya? Ada. Ada Wahyu juga. Ada lu juga Bang? Kalau ada, oh pasti ada. Masalahnya gue kaget di situ kan. Itu pengalaman tuh, masalahnya tuh pengalaman gue tuh ya gue dudak dari Pule itu sampai depan tangki Bang Pel. Itu ngarahnya ke sudutnya ke gua. Padahal sebenarnya itu yang ke arah kerambutan itu banyak. Jadi ngapa ngarahnya ke Iya, gua benar, gitu loh. Itu sih pengalaman gua tuh. Nggak tahu yang udah siapa lu ya, Wah? Enggak. Sampai Cepayung. Nggak salah, nggak salah. Oh, lagi. kalau Wahyu ada salah satu yang lu kejar yang nyebur kali ya, Wah? Yang di mana? Ada nggak sih yang di Panten Ali, pernah nggak sih lo yang di Pule? Wah, yang waktu tanjakan di papasan belakang sama itu. dia. Oh iya benar. Itu gua Bang, itu gua ada. Dia orang si Itu yang kan dulu ngejar ya? dia ada. Dulu ya. Yang ngejar dia ada teman. Dia sama bininya emang yang Iya, sekarang iya, jadi bininya. Jadi gua tuh pas udah gitu Bang Pel. Udah kayak apa? Cancorang tuh Bang Pel. Mungkin Bang Mayu kalau cancorang kali ya. Kanan kiri tuh ya kan ngejar tuh. Gua udah kan. Tadi gua ribet di motor Bang, udah kayak GTA. GTA. Iya benar. Pakai cheat nggak pakai kode? Jadi begitu gua diudak ya kan, udah gitu, gua bilang bini gua kan, pelan-pelan, bini gua ngerti, pelan. Tapi gitu, dari pihak ente pengen cerudul nih, tuh gua sempet gini pakai CR, jadi nggak jadi gitu-gitu aja tuh. Berarti canggih juga jokinya. Keren jokinya itu. Kalau Amerika sendiri gimana tuh Bang? pengalaman paling sama ingat. sama anak tangki ya. Ya, masa anak yang lain. Sama anak tangki itu di ini gue di terowongan Ceger tuh. Ada lu juga kayaknya. Bener nggak, Lik? Terowongan monyet, terowongan Iya, monyet. terowongan Iya, tuh. Ada yang jatuh juga satu. Nyungsep. Nyungsep. Iya. Itu doang tuh. Ada. Tapi nggak lama sih, cuma sebentaran doang itu. Iya, karena ada solar Bang di terowongan. Iya bener. Tadi itu kan kaget juga jatuh. Kaget Iya. jatuhnya lupa Ada orang. motor jatuh Iya, juga, Iya. tapi nggak kita ambil kok. Enggak. Iya. Kuncinya aja, kuncinya kita buang. Oh ini dibuang. Iya, karena zaman kita emang bukan kayak gitu. Bukan, Iya. Bukan kita mengambil bukan motor ngambil musuh. motor, betul. Lu gimana Pel yang paling seru gitu? Gimana ya? Banyak kan lu mau banyak. Gue paling seru yang waktu itu gue inget banget tuh sampai gue pengen pulang dari Kalisari papasan tuh pas lu lagi arah di Raya Bogor. Akhirnya gue di situ ada beberapa orang doang lah yang akhirnya gue ngeributin cuma 4 orang 5 orang. Waktu itu kalau nggak salah bukan dari anak tangki asli sih yang ketangkep sama gue. Iya. Dari anak kalau nggak salah anak Ciracas tuh yang ikut ke gue ketangkep. Itu gue berempat ngeributin misah, temen gue misah ngebawa tuh orang. Iya. Gue masih nahan sampai gue di atas jembatan tuh, jembatan DB, pasti tahu kan lu. Iya. Ya lu teriak-teriakin gue, ya gue ngerasa emang kalau gue udah nggak sanggup ya mending gue mundur, nggak mau maksain kayak gitu kan. Dan terakhir ditelepon sama teman gue, udah tinggalin aja tuh anak tangkinya, gue dapet 1 nih, kita kerjain. Pokoknya waktu itu kayak gitu kan. iya. Itu sih maksudnya kalau yang selama yang sama tangki tuh yang masih gue inget itu, karena gue mikirnya pertamanya gue ngejar jauh, tiba-tiba di kick balik, abis gue. Iya, betul. Wah habis itu langsung masuk jembatan-jembatan gue. Nah gue mau tanya nih, selama di jalur nih, maksudnya lo kalau ribut malam, pernah nggak sih lo ngajak cewek? Udah jadi bini. Oh udah, sampai jadi bini? Udah jadi bini. Udah jadi bini malah Pel. Berarti yang sekarang bini lo tuh nemenin lo dulu ya? Di masa-masa masa-masa. turnamen dulu lah. Makanya sekarang kayak udah paham. Ngerti. Iya, ngerti. Kalau kita orang jalanan dulu. Orang jalan. Iya. Jadi ya udah biasa gitu bawa perempuan mah. Itu bagian apa tuh ceweknya kalau dulu? Bagian jagain motor. Iya Joki, Bang, bagian biasa joki dia. jagain motor kalau Bagian perempuan. motor doang ya. Terus gimana ceritanya? Maksudnya itu kan nggak baik juga gitu kan, nggak bagus menurut pandangan cewek ya. Kok bisa sampai nikah, ceritanya gimana? Kalau dari gue sih ya kita Mas Gerta kan kayak dari susah nih mau seneng kita harus ya duluan gitu kan lebay ya kita harus sama bukan lah ya kan geli dah pokoknya kalau diceritain ya kan ya gitulah lebay gitu kita ini kita bisa sampai nikah ya kan sampai ke depannya gimana ya makanya alhamdulillah sampai nikah gitu Punya bisa sampai cerita nikah. juga Punya gitu ya? Dia punya cerita iya Buat anak-anak namanya cerita. Nah kalau lu Lik, gimana bisa deket rumah gua lagi Dendra? iya jadi Anak tetangga umur, iya, kaget juga gua Satu pas dia kampung. nikah. Kalau gue sendiri memang pacar itu udah lama Bang. Dari 2012 itu gue pacaran. 14. Gue nikah 2019 dan nikahnya itu ya mungkin pengalaman gue udah banyak sih Bang sama dia gitu Bang.
gua putus aja nih, kadang teman gue yang bilang sayang putus sama dia bilang gitu, karena lu kan susah senangnya sama dia, diudak-udak motoran dia bilang gitu kan. Setiap ada malam itu tawuran pasti gue ngajak dia Bang Pel. Makanya gue kadang-kadang gue inget lagi pengen putus, oh iya kesian juga sayang, jadi gitu aja sih, ujung-ujung kita nikah. Kalau Amerika, dari anak Amerika gimana nih, Pel? Ada pengalaman nggak? Ditinggal cewek gara-gara jadi anak geng motor gitu. Wahyu, Sering bang. Sering. Iya. Sering, serius. Justru Iya, gini, apa di Amerika tuh gini, kalau ada salah satu anak-anak yang galau, itu pelampiasannya Iya, keribut. Ah, keributan. Iya, keributan. Betul. Jadi pokoknya anak-anak misalkan satu, lu ngapa? Masalah cewek gini galau. galau ribut semua, aja, ribut. galau satu, galau semua ya. Udah maksudnya kayak lampiasin keluar aja. Iya, betul, Kayak betul. gitu sih. Kalau dari Amerika, ya ceweknya mah ada, Angel Amerika kan namanya. Yo. Kalau lu gimana nih? Nah, Wahyu nih, lu tuh Pel. Iya, kalau gua pernah ada juga maksudnya, tapi ya udahlah, mungkin itu masa lalu ya kan, masa lalu. Ya udah mungkin pelajaran juga buat kita jadi lebih baik lah. Nah, kalau lu berdua nih dari maksudnya di jalan dulu kan ya kayak gimana lah. Ada nggak bekas lukanya gitu? Kelabang. Ya kelabang kalau bilang. Ini Malik banyak kan. Ya, bisa gue cuma satu dah. Banyak lu di pantat. Kagak ada. Ada sih Bang, gue di tangan nih. Ini nih Bang Pel nih. Ini parah dia kenanya di Monas. Di Monas. Di Monas gue SOTR ini. Itu baru buat nyampe SOTR ya sering juga. Mungkin anak-anak kayak Endra ini nggak pada enggak kalau temen gue yang satu ini lagi ngejar orang sana. Jadi pas belokan begini kan, kita berhenti di situ kan. Diledekin salah ya. Diledekin. Nah, gitu baru buat nyampe, baru buat makan nastar Bang Pel satu. Cuma namanya kita sama temen feeling ada yang nggak enak kan ya. Nah, gue makan nastar satu nih. Gue makan nastar. Nah, kata gue, dia sendiri lari ke sana kok nggak ada yang lihat gitu loh maksudnya. Cuma gue doang yang lihat. Akhirnya gue samperin lah dia ya kan. Gue lihat, ternyata dia dari arah sono udah balik lagi ke arah gue Bang Pel. Itu bendera udah diikat. Itu darah Dia semua udah lebih bocor. parah lagi tuh. Oh, temen lu tuh? Temen gue. Sebelum lo kena? Sebelum gue kena. Dia lebih parah lagi. Nah, begitu dia balik begini kan, gue udah mikir kan Bang Pel, gue megang tas yang di dalamnya emang ada CR kan. Nah, begitu dia ke gua nih, pasti gue langsung diantem tuh, nggak pakai lama, bener bisa. Pas nyampe, langsung diantem tuh gue. Anjing lu banget, gue udah antem, gue tangkis, sempat mundur mereka. Nah, sempat mundur itu, berapa kali tuh satu orang itu ngasih CR ke temennya. Dikasih lah ke temennya nih. Nah, dikasih ke temennya, ngantem lah gue nih, 4 kali diantem tuh. Pas ke 4 kalinya pindah antem kepala kan. Gue tangis begini, tiba-tiba tangan gue begini lah ya kan. Tapi maksudnya sampai putus apa ya gimana? Sampai ngampleh apa gimana? Ngampleh. Jadi ini gue tuh, jadi ke bawah ini, dia ngampleh tuh putih gitu. Tulang kena tulang juga gue. Makanya kalau dibilang itu, gue bilang sebenarnya dibilang cacat. Normal, nah itu dia, gue begini, nggak bisa Bang Pel. Tapi gue begini normal. Cuma kalau gue begini nih gue katasin, dia layu gitu. Sering latihan kamar mandi kali. Jadi nggak bisa. Kayak normal. Biar normal. Iya. Kalau lu Ndray? Ya kalau gua sih ini nih nih 2 yang jempol tunjuk. Itu. Oh Jack. Jack. Ini kena di Jalan Baru Pel. Lagi Jalan Baru bersatu kalau nggak salah. Gede-gedean itu. Gede-gedean. Katanya Jalan Baru gabung sama mana banyak lah. Kalau nggak salah lagi lebaran haji ya, lagi takbiran lebaran haji ya. Takbiran. Itu lama juga ribut tuh. Udah itu ini yang bacok gua nih orang yang gua suruh lari. Oh. Jadi Dia begitu jatuh, megang BR mau gua pengen bacok, kesian nih bocah, lari sono. Pas gua ribut lagi ketemu dia lagi, dia bacok gua. Jadi kan gua anjir, iya tadi gua disuruh lolos, gua dibacok sama dia. Gua dibacok sama dia sekali tembus, kali 2 kali tembus. Kata gue sosok kuat lah dulu ya, sosok kuat, dorong, ngucur-ngucur, bilang kagak ngaruh. Lama-lama lemes ya kan, lemes, mata hitam, baru gue ke klinik dia kabur. Tapi sebelum kabur lucu Bang Pel. Berapa jahitan sih? Banyak juga lah, nggak tahu lah. Sama kayak Malik jadi kayak gerak jadi kayak kurang suka, gak bisa. Jadi lucunya ada dia. Jadi begitu dia tangannya kena nih, pas mundur teriak. Aduh Lek, gue kena, gue jebol gitu sambil lari teriak. Berarti ada pegangan kalau bilang gitu tuh. Kalau bilang gue jebol. Iya dia gitu teriak. Cewek. Kalau
Ambon Wahyu sama Bang Tompel nih. Temen Wahyu dulu dah. Kalau gua Apa kena-kena bekasnya? begitu, paling di bibir doang sih, ini juga gak kelihatan Sekali ya. di bibir. Iya, sama stick, pakai stick golf pas ribut di pasar gua dulu. Pasar Ciracas. Pasar Ciracas, iya. Cuman nggak ada bekas apa ya? Nggak ada, cuma Kuat ya, kuat dulu kuat. Gua kira bakal ngomongnya bakal aneh nih. Cuma nggak bisa makan doang sebulan. Iya. Oh, sempat Bisa bisa makan 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 tuh. doang. Sakit kan kalau umumnya. Itu doang sih, Stick Mengalami. golep tuh ya. stick golf. Yang lain-lain nggak ada, Bang? Yang lain alhamdulillah nggak ada, Tumpul cuma malah di sini doang. sakit. Iya. Itu kena. Senjata tumpul lebih Nah, sakit. tapi nggak apa-apa. Wah, itu kenapa tuh bisa nggak apa-apa kena? Barengan sama yang kena ini, kena ini jadi jatuh, gua jatuh terus antem lagi. Terus gua Masih tangkap pernah di dilindungi. sini. Doa ibu ya, Bang? Alhamdulillah. Nih kalau ini dia nih. Nah, ini. Suruh kelanjang banyak. Biangin. Gue yang kelihatan aja. Ah. Nih, Nah, itu kenapa tuh Bang Pel itu? kalau ini Nah, jadi gosokan. bukan gosokan sih. Apa ya? Ini ada gua nih, sama kita nih. Iya. Oh, menak jakti. Ini musuh gue rangkul, gue sangkain temen karena pakai celana hitam, Adilur kan hitam. Iya, Iya betul. Gue rangkul, ya gue sangka temen, dia bawa senjata. Gue bilang, lu senjata umpetin, jangan di tenteng-tenteng, lu bahaya. Lu nggak kenal gua? Gue bilang, lu siapa? Wah, lu nggak kenal gua. Dia ngayun dah tuh, Ndray. Pas dia ngayun senjata, daripada kena dada gue, ya udah gue giniin. Berarti Belah kasusnya tuh. sama kayak gue ya, kita baik sama Iya, dia tuh. bener. Sama kita. Gue pakai jaket lik pertamanya, gue nggak tahu kan, gue nggak tahu lukanya kayak gimana, nggak gue pikirin. Tiba-tiba darah netes, kata yang adik kelas gue, bang ada darah, udah biarin nggak usah dipikirin, ntar aja. Pas gue buka ternyata sikut gue kepisah nih, Oh iya, bener. tulang Tulang apa? putihnya kelihatan. Ya udah, akhirnya gue dibawa ke klinik. Gue bilang jangan dulu bang, beliin gue peredam dulu, maksudnya kayak rokok, kayak Iya, air. iya. Pas lama-lama puyeng ya, gelap banget ya. Gelap sama kayak gue lah. Dibawa iya. ke klinik, ternyata di klinik nggak bisa ngatasin karena ada urat putus. Terlalu, iya, iya. Iya, Ada urat satu terlalu putus parah ya. lukanya. Gue gerak-gerakin kan. Wah ternyata pas gerak jari sebelah tengah nih, sini uratnya nongol nih putus. Dirujuk di rumah sakit Kesdam, nggak bisa juga. Ya mau nggak mau, Polri. Di Polri langsung Bisa, bisa, alhamdulillah nggak ada yang cacat juga sih. Tapi setelah luka yang banyak di badan tuh, kapok gak? Nggak ada rasa kapok dulu. Nggak ada rasa kapok ya. Balas dendam. Ya, betul. Oh ya, kena Nggak hantem ada. lagi. Kalau dulu ya, kalau dulu karena kan dulu ya mungkin tingkat pemikiran masih jauh banget, masih belum punya tanggung jawab istri atau anak. Jadi ya udah balas dendam. Nah, ini kan gue dengar ada kayak tanggapan atau artikel dari orang-orang bahwa geng motor di Jakarta ini kan sadis-sadis banget. Iya, betul. Ada cuplikannya juga sih, coba kita lihat kali ya. Cuplikannya coba nih, ya. artikelnya. Kita lihat. Jadi korban geng motor di Kebayoran Lama, pemuda diserang dengan sajam hingga 2 motor raib. Wah, Artikel ngeri banget ya. Parah banget. Itu kan lu udah lihat nih artikelnya tuh barusan. Itu tanggapan lu gimana? Maksudnya lu kan pernah terjun juga lah. Maksudnya di zaman kita tuh nggak sampai ngambil motor lah ya kan. juga dah. Iya, zaman kita tuh ribut ya, real ribut. Ketemu pun nggak kayak sekarang, janjian, whatsappan kan. IG terutama tuh Ya kalau kan? zaman sekarang. Sekarang lebih ribut, bisa dibilang lebih siap kan. Jadi kayak kita kan Amerika TNG ketemu, Udah hantem. bener-bener ketemu di jalan kan. Ya jak pleset ke pleset bener, nggak acting. Ya kan. Jadi kalau buat sekarang kayak ngambil motor apa gimana sih, menurut gue sih itu ya salah ya. Udah kan? kelewat batas sih. Lewat Bang. batas. Lewat batas kalau kata gue sih. Itu mah bukannya mau perang itu mah. Itu sih bukan mah niat mau berantem ya. Iseng dia, iseng. Nyolong. Iya. Nyari duit. Kalau kata gue Cari begitu. duit itu, Iya, kalau kerjaan kayaknya. kata gue sih begitu, Bang. Karena di zaman gue sesadis-sadisnya kita ya paling apa sih sama musuh, bukan sama Iya, orang yang sama biasa yang lain. kan. Ya kalau menurut gue emang anak-anak sekarang nggak tahu kurang apa sih. Nggak tahu ya. Itu mah keterlaluan banget sih kayaknya. Setahu gua kalau kayak gitu ya gimana ya? Udah merugikan orang lain ya kan, motornya juga hilang. Terus dia merugikan diri dia sendiri. Nanti kalau dicari polisi ya kan, orang tua juga yang susah. Sekarang gue pengen tahu nih tanggapan dari keluarga lu. Kalau keluarga lu tahu nih lu masuk kayak, maksudnya bukan masuk ya, terlibat di geng-geng motor itu, tanggapannya apa sih keluarga lu? Dari Malik dulu. Tadinya nggak tahu, Bang. Tadinya nggak tahu. Setelah tahu itu pas gue dicari-cari lah gitu loh. Tahu pas disuruh tahu ya emak gue udah ya itu nangis-nangis. Lu ngapain lu ikut gini-gini ya? Dia bilang gitu.
Terus ya gue bilang kan ini cuma main-main doang, iseng-iseng doang kan, iseng-iseng tapi kan membahayakan sendiri. Gitu. Orang tua nggak ada yang bangga lah niat anaknya berantem, tawuran gitu kan. Ya pasti kita diomelin lah ya kan. Habis diomelin gimana. Ya dari kita juga kan itu emang hobi, bisa dibilang hobi kan. Itu hobi kita. Jadi kita bisa nyari alasan buat keluar gitu kan kalau malam. Gimana caranya nih kita bisa ribut nih ya kan. Tapi orang tua ya gak bakalan setuju lah, mana ada yang setuju kan anaknya terjun di situ. Iya kalau misalkan dari lu sendiri Bang Pel, tanggapan orang tua lu gimana sih Bang Pel pas lu ikut-ikut kayak gitu? Iya dari orang tua ya nggak setuju, maksudnya kayak udahlah lu akan ada waktunya sampai kapan lu maksudnya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin ntar orang tua lu kalau ada masalah. Akhirnya ya kembali lagi, gue mikirnya ternyata emang semuanya orang tua gua kalau ada apa-apa. Oh, iya. Kembalinya kayak Orang- gitu, iya, orang tua juga, yang susah. Yang repot. Ya dibilang akhirnya semakin kesini ya orang tua mungkin tahu kali caranya, nanti juga berhenti sendiri. Betul. Gitu. Kalau dari Bang Wahyu sendiri nih, Awalnya sih kagak tahu orang tua Nggak kalau tahu. ikut geng gitu. Pas tahu mah enak banget. Bang. Iya. muntah dong. Iya, pokoknya jangan main-main kali sehari lu kata dia. Lu sama kalau Iya, gitu. nggak usah main kali sehari kata dia gitu, kata orang tua gitu. Kalau suatu saat anak lu ikut kayak lu gitu gimana Bang? Wah marah banget lah gua, nggak mau gua. Jangan sampai lah, Jangan sampai amit-amit ya. Iya lah, jangan sampai, cukup bapaknya aja kayak gitu. Bapaknya. Bapaknya yang belangsak. Iya, jangan sampai anaknya gitu dulu, iya lah. Anaknya biar pada Anak lu cewek cowok sih Bang? Anak gua cowok. Wah lepas mata dah. Iya. jodoh. Marenata. Kalau gua misalkan gimana ya, anak gua cewek kan, anak gua cewek satu paling ya apa ya, maksudnya kan nggak mungkin juga lah. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan misalkan dia punya temen atau pacar misalkan nih, anak geng motor gitu ya. Kalau gua gini doang, cara ini doang. Gimana tuh? Kan tahu gitu. Ya misalkan kalau gua kan ngasih, ya mungkin ngasih kebebasan lah, terserah dia. Yang penting ya harus kita tahu nih siapa yang jemput, siapa yang bawa. Harus Dia kita jadi tahu, harus kita tujuannya mau selidiki. kemana gitu. Karena kan kita udah berpengalaman lah, masa ya 10 tahun di jalur, ibarat kita nggak tahu nih seluk-beluknya. Ya kita harus tahu itu ya, mungkin ya gimana ya, cara ngindarin aja, maksudnya kedepannya biar anak kita nggak terjun, ya kita udah paham banget lah di jalur kayak gimana. Titik-titiknya pasti tahu. Ya terus cara ngebimbing kan kita mungkin tahu lah orang tua kita dulu ngebimbing kita kayak gimana, akhirnya kita salah atau gimana. Itu sih kalau dari gue pribadi. Nah kalau dari lu sendiri Bang Pel sama Bang Wahyu nih, ada penyesalan nggak sih untuk masuk ke geng motor gitu? Penyesalan sih, Untuk ribut-ribut gitu atau gimana? ya nyesal sih kagak juga sih, kayak udah terlanjur kan, udah ini, udah gimana ya? Terlanjur mau digimana lagi? Udah terjun lah Udah ya? terjun, katanya udah basah. Tanggung Masih ya? hari ini. Iya, Lenon sekalian. Dia lepek. Iya. Nggak ada sih. Berarti happy ya, happy. Nggak ada, gue pribadi juga nggak ada penyesalan. Kalau ada penyesalan, ya apa ya, takutnya nyeselnya itu keterusan. Jadinya kita nggak bisa fokus sama kehidupan kita yang baru nih. Betul. 15. Iya, takutnya nyeselnya kelewatan, akhirnya balik lagi ke jalur itu. Iya. Makanya ya udahlah, yang maksudnya yang udah kita lalui biarin lah berlalu. Iya. Jadi sekarang kehidupan baru aja Iya. gitu, maksudnya nggak ada penyesalan gue, walaupun ada luka yang nggak bakal bisa hilang. Ya udah, mungkin itu emang udah dikasih jalan kayak gitu dulu. Iya. Itu sih. Nah, menurut pandangan lo berdua, pelajaran apa sih yang lo dapet dari perjalanan lo di selama ikut di geng motor atau di jalur itu? Yang gue dapet sih Bang, kalau pelajaran gue dapet selama ikut terjun seperti itu Bang ya. Satu, pasti kita yang namanya kita badan kita bersih ya kan. Terus kita dibacok kan ada luka tuh. Nah kedua, di saat kita kehilangan teman tuh Bang, itu sedih banget Bang. Itu pengalaman gue banget itu. Itu pelajaran, maksudnya pelajaran yang Pelajaran banget di saat kita lagi enak-enak sama tuh teman ya kan, ternyata teman kita di posisi kita ada, ya kita gimana jadinya gitu. Kalau lu Ndre, jadi sedih anjir. Jadi sedih ya. Jadi sedih. Pelajaran yang gue dapet sih ya, kita tahu lah mana yang salah, mana yang benar, ya kan, itu kan Pel ya. Jadi kita harus lebih pintar lagi sekarang, mana yang salah, mana yang benar, kita
dulu kan kita bisa dibilang kita labil ya kan, kita disuruh ke sana kita ke sana ya kan, nggak ada nolak apa gimana. Buat sekarang sih kita harus lebih ya dewasa, emang udah dewasa lah ya. Kita udah tahu lah mana yang salah mana yang benar, buat kita ke depannya lah harus lebih baik lagi lah. Nah yang terakhir nih terutama buat Endra sama Tengki sama Mali, maksudnya apa sih, ada nggak sih yang lo kangenin atau yang pengen lo sampein ke sosok temen lo yang udah almarhum, yang udah ngeduluin kita, ada nggak sih? Yang terutama nggak berhentilah kita kirim doa ke dia ya kan, buat yang nggak ada. Kita juga gak enak kan sama keluarganya dulu gimana ya kan, kita selalu ya nggak pernah putus lah silaturahmi ya kan Pel, kita selalu baca doa. Apalagi kan kalau yang pas ribut itu bisa dibilang tuh Pel, rata-rata yang anak Tengki yang meninggal itu asli di bawah umur, di bawah umur semua rata-rata yang kena. Iya ya makanya kan ya sedih kalau diingat kan masa kecil, kalau dia udah sekarang udah gimana, kalau ingat fotonya kan sedih banget lah. Kayak kita ya kalau gue pribadi nggak pernah lah lupa ngirimin dia doa gitu. Cuma kalau misalkan kenangan gitu Bang Pel, ya ada sih. Karena kan mereka itu sebelum ininya kan sama gue juga gitu loh. Itu pun dia resah-resah gitu Bang Pel. Emang bukan kayak gelisah gitu loh. Kayak memang bukan dia gitu loh. Ya mungkin sekarang ini ya kita hanya bisa ya datang gitu ke rumah barunya dia. Yang kita ya mengucap Al-Fatihah gitu sih. Doa Bang Pel sama anak-anak semuanya. Ya kalau buat Bang Tompel sama Bang Wahyu nih, Wahyu dulu mungkin. dia pesan-pesannya nih Buat kawan-kawan kita yang udah mendahului kita. Ya buat kawan gue udah nggak ada sih, gue juga nggak bakal lupa yang dia ya. Sampai kapanpun juga nggak bakal, maksudnya ya banyak kenangan juga sih sama dia tuh. Pasti. Dari makan tidur udah kayak rumah sendiri di rumahnya, terus tiba-tiba nggak ada kan, kayak ngerasa kehilangan banget. Rasa seperti iya kehilangan banget. Ya, gue juga nggak bakal lupa lah sampai kapanpun, dan doa gue terus mengalir buat dia insyaallah. gue udah jarang ketemu banget nih sama temen gue ini kan, maksudnya almarhum. Iya. Ketemu di malam terakhir itu. Sudah di malam Terakhir itu, ya dia nongol ya, Wai. Dia muncul. Dan terakhir banget gue yang nemenin, maksudnya Oh iya. ribut terakhir banget, makanya gue kayak ngerasa ya bersalah banget, penyesalan banget sampai bisa kejadian. Dan ya mungkin ya gue nggak tahu sih apa, kalau dibilang doa sih pasti gue nggak akan lupa, gue nggak akan pernah lupain ya di memori itulah. Tapi gue nggak akan, ya gue tahu banget dia nggak akan rela buat balas dendam juga, karena dia pengen tenang. Ya gue juga berdoa selalu semoga ya teman gue ini bisa bahagia di alamnya sana kan. Amin. Yang pasti ya selamanya akan tetap ada sih di hati kalau Iya, gitu. betul. Gitu nggak akan pernah terlupakan karena perjuangan kita kayak ini gitu, sampai ya mungkin dulu dari kita saling musuhan sekarang bisa damai. Mungkin mereka juga bisa tersenyum kali ngeliat kita kan. Alhamdulillah kan, maksudnya kayak kita juga senang, alhamdulillah ini melihat musuh-musuh ya bisa ini itu sih. Ya pokoknya ya ini mungkin dari sini aja lah teman-teman mungkin yang bisa nyaksiin ini tahu lah bahwasanya bisa nilai ya. iya kita juga yang dulunya kayak gimana sih ya, kita nggak perlu cerita kita siapa lah. Iya, Betul, nggak perlu. Ya kan? orang juga tahu lah. Iya, sekarang bisa duduk bareng. Dan ini maaf ya, bukan hanya di depan kamera doang. Betul. Kita begini, tapi selebihnya juga Di kita. luar kita silaturahmi. Iya. Itu sih maksudnya, ya nggak akan selamanya musuh lu akan jadi musuh. Betul. Ya pokoknya kalau yang pengen tahu aslinya bisa datang ke Tengki, pengen tahu cerita sejarahnya atau pengen tahu sejarah Amerika, datang aja langsung. Amerika, Ya, pokoknya udah kita akhirin kali obrolan kita di sini ya, karena udah cukup lah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton kita di Opera Clubhouse. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya Opera Entertainment.